Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atas nama Ade Amin Febrianti, Anugrah Damayanti, Siti Aminah Samsul, Nur Fitra Maulida akan menjelaskan materi tentang profesionalisme dalam Islam. A. Definisi profesionalisme. Profesionalisme adalah kualitas atau sikap seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan kompetensi yang tinggi. Seorang yang profesional memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dalam bidangnya, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya. Dalam Islam, profesionalisme juga dipandang sebagai bentuk ibadah, karena setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab dianggap sebagai ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, seorang muslim harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, serta selalu mengutamakan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama. Secara bahasa, istilah profesional berasal dari kata pro atau dalam bahasa Arab disebut dengan latarof atau harafat. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Dalam bahasa Latin, profesi disebut dengan profesio, yaitu sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seseorang yang bermaksud untuk menduduki suatu jabatan publik. Biasanya, sebutan profesi selalu dikaitkan dengan suatu pekerjaan atau jabatan tertentu yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut sebagai profesi, karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Sehingga dari definisi tersebut, sebuah profesi harus memiliki dua hal sekaligus, yaitu ahli atau expert dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya dan tanggung jawab atau responsibility atas keputusan yang dibuatnya. Sahertian yang mengutip Gleberman mengatakan bahwa ada beberapa kriteria suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai sebuah profesi, yaitu yang pertama, pekerjaan tersebut merupakan bentuk pelayanan sosial atau bertujuan untuk melayani masyarakat. 2. Pekerjaan tersebut hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki sejumlah pengetahuan yang sistematis. Yang ketiga, ilmu tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, pekerjaan tersebut memiliki kebebasan menentukan atau otonomi yang tinggi dalam menentukan, melaksanakan dan mengevaluasi pekerjaannya. Yang kelima, pekerjaan tersebut memiliki kode etik profesi yang disepakati secara luas. Dan yang terakhir, yang keenam, pekerjaan tersebut memiliki pertumbuhan in service yang berkelanjutan. B. Karakteristik profesionalisme. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh seseorang yang profesional antara lain yang pertama, keterampilan dan kompetensi yang tinggi dalam bidangnya. Yang kedua, dedikasi dan motivasi yang tinggi untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang ketiga, memiliki etika kerja dan prinsip moral yang kuat. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan rekan kerja dan klien atau konsumen. Yang kelima, memiliki kemampuan dalam mengelola waktu dan tugas dengan baik, selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Panji Anagora menyebutkan bahwa paling tidak ada 5 karakteristik dari sikap profesional, yaitu yang pertama, profesionalisme didasari dan ditujukan untuk mengejar kesempurnaan hasil pekerjaan sehingga dituntut untuk selalu mencari berbagai upaya di dalam peningkatan mutu. Yang kedua, profesionalisme memerlukan usaha dan tekad sungguh-sungguh serta ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan dalam pekerjaan. Yang ketiga, profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tak mudah puas atas apa yang dilakukan dan juga harus tabah atau tak mudah putus asa sampai hasil yang ditetapkan tercapai. Yang keempat,
Profesionalisme memerlukan integritas tinggi sehingga tidak akan tergoyahkan oleh hal-hal yang mencederai profesinya. Yang kelima, profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga mengakibatkan efektivitas dan efisiensi kerja. C. Profesionalisme dalam Islam. Bagian A. Dasar bertindak profesional dalam Islam. Dalam Al-Quran atau hadis, ada beberapa ayat atau hadis yang menunjukkan tentang pentingnya, bahkan keharusan untuk melakukan pekerjaan secara profesional. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baik kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat tersebut, terdapat kata ahli yang merujuk kepada ahli yang bermakna expert profesional. Jadi, orang muslim dilarang menyerahkan amanat, jabatan atau pekerjaan kepada yang tidak profesional. Bagian B, nilai-nilai Islam yang mendasari profesionalisme. Jika digali secara mendalam, ajaran Islam merupakan ajaran yang mengajarkan banyak sekali nilai-nilai profesional agar menjadi umat terbaik. Islam telah mengajarkan banyak sekali nilai agar setiap umatnya menjadi khalifah yang mampu mengemban tugas sebagaimana tujuan diciptakannya manusia. Nilai-nilai yang mendasari profesional tersebut antara lain: yang pertama, nilai yang menjadi sifat wajib bagi Rasul, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatona. Yang kedua, amal soli dan ahsanu amalah. Yang ketiga, disiplin waktu dan menepati janji. Yang empat, husnusan atau berpikir positif. Yang kelima, bekerja keras dan tidak gampang menyerah. Yang keenam, efektif dan efisien. Bagian C, pengembangan profesionalisme dalam pendidikan Islam. Guna mengembangkan pendidikan Islam agar sampai kepada lembaga pendidikan profesional, maka harus dikembangkan dua kutub pendidikan sekaligus, yaitu yang pertama, pengembangan internal lembaga. Pengembangan internal merupakan proses meningkatkan dan memberdayakan seluruh anggota dari suatu lembaga atau proses pengembangan insani, dan proses meningkatkan kualitas tools yang menunjang proses pendidikan. A. Pengembangan insani. Pengembangan insani adalah proses membuat berdaya seluruh personel yang terlibat di dalam sebuah pengelolaan lembaga yang meliputi pengembangan kapasitas kepala sekolah, guru, dan pegawai. Kompetensi yang dikembangkan harus mengarah kepada 5 ciri muslim profesional. B. Pengembangan tools. Pengembangan tools pendidikan ini meliputi pengembangan kurikulum dan sarana prasarana. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam harus dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan akhlak mulia pendidikan Islam yang memiliki cakupan menyeluruh antara ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta seni. 2. Pengembangan eksternal lembaga. Pengembangan eksternal lembaga yang dimaksud di sini adalah seluruh upaya sekolah yang dilakukan untuk menjaring pihak luar agar mau berkontribusi positif kepada sekolah. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, proses pengembangan eksternal lembaga ini difasilitasi dengan membuat sebuah komite masyarakat yang disebut dengan komite sekolah. Itulah tadi materi tentang profesionalisme dalam Islam. Sebagai kesimpulannya, profesionalisme dalam Islam adalah suatu konsep yang meliputi prinsip-prinsip etika dan moral yang harus dipatuhi oleh seorang muslim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional. Dalam Islam, profesionalisme juga dipandang sebagai bentuk ibadah karena setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, serta selalu mengutamakan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama.
Baik, sampai disinilah penjelasan materi tentang profesionalisme dalam Islam. Kami selaku dari kelompok 5 mengatakan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.